Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang luar biasa. Yeay, berjumpa lagi bersama Bu Enggar di pembelajaran IPA. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dong ya, dan jangan lupa bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat-sifat cahaya. IPA masuk di tema 5 dengan judul Pahlawanku, dengan subtema 1 yaitu Perjuangan para Pahlawan. KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Ini ya contohnya seperti ini. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan atau dibelokkan, dapat menembus benda-benda bening. Percobaan sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Nah, di sini kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar dengan lilin. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Cahaya lilin kan ada di paling belakang sendiri dari karton yang paling terakhir. Kalau dalam lubang ini sejajar, otomatis kalian bisa melihat cahaya lilin dari lubang tersebut. Tapi salah satu karton, entah karton A atau B, kalian geser sedikit atau geser, otomatis kalian tidak dapat melihat cahaya lilin. Ini bisa dicoba ya di rumah, tapi tetap dalam dampingan orang tua, karena di sini ada lilin yang sangat berbahaya. Contoh cahaya merambat lurus. Di sini ada seperti lampu yang kalian pernah tahu ya, lampu-lampu di konser-konser megah seperti itu. Nah, ini ada lampu, seandainya kalau ada kadang gitu, biasanya kalau di sini ada pasar malam atau kadang itu juga ada konser seperti itu, pasti ada lampu seperti ini ya. Ini adalah cahaya merambat lurus contohnya. Terus selanjutnya, cahaya menembus benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Ini ya, kalian juga bisa memperagakan percobaan ini di rumah, yaitu dengan menempelkan salah satu kertas atau papan di paling ujung, dan depannya kertas atau depannya papan kalian kasih gelas atau mangkok yang bening. Nah, baru kalian menyalakan lampu senter tepat di depan gelas tersebut. Otomatis nanti kalian akan melihat apa yang akan terjadi di papan tersebut. Selanjutnya, contoh cahaya menembus benda bening. Di sini ada akuarium, terus ini ada bangunan gedung seperti kaca seperti itu ya.
Dan selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantulkan ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, seperti cermin. Ketika kalian bercermin, otomatis kalian melihat gambar kalian, melihat bentuk kalian, bukan bentuk, maaf, bentuk tubuh kalian. Kalian bisa melihat, oh ya, penampilan saya bagaimana ya. Nah, seperti itu berarti cahaya juga bisa memantulkan benda seperti itu. Di sini contohnya adalah kaca spion, atau biasanya kalian kalau ada di sudut, biasanya pertigaan tajam jalan, di pinggir jalan itu biasanya pasti ada kaca seperti ini, kaca kembung ya. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, kamu dapat melakukan percobaan menggunakan pensel yang setengah bagian panjangnya dicelupkan di dalam gelas yang berisi air. Pensil yang dicelupkan ke dalam air akan terlihat patah dan lebih besar. Ini kalian bisa memperagakan di rumah ya. Betul nggak sih yang cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan dengan cara percobaan dengan pensil dan air di dalam gelas. Nah, seperti itu kalian bisa mencoba di rumah. Contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan yaitu, nah di sini kalian kalau mau renang, otomatis kalian melihat bagaimana keadaan kolam tersebut. Nah, saat kamu melihat bayangan dasar kolam, tampak lebih dangkal, betul tidak? Kalian itu kalau mau berenang itu kan otomatis dangkal banget ya. Ya berarti ini nanti pasti kita bisa berenang dengan leluasa seperti itu. Ternyata ketika kalian masuk ke dalam kolam tersebut ternyata agak dalam seperti itu. Paham ya? Penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Biasanya disebut dengan pintar sekali Nejiku Hibinio. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi pada waktu biasanya ada sinar matahari, tapi suasana itu lagi gerimis. Nah, seperti itu. Pasti kalian bisa melihat pelangi. Nah, pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, di sini ilustrasinya adalah awan yang hujan. Ini ada titik-titik airnya. Nah, titik-titik airnya, tetapi ada sinar matahari di sini. Nah, sinar matahari mengenai titik-titik air hujan otomatis akan terurai, ya kan? Akan terurai menjadi berbagai warna seperti ini. Nah, otomatis kita pada saat berada di luar ruangan, otomatis kita bisa melihat begitu indahnya pelangi. Nah, pelangi itu karena adanya matahari dan titik-titik air ini. Paham kan? Nah, selanjutnya, pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Ini sama juga prosesnya seperti itu tadi, pelangi pada waktu hujan tapi ada sinar matahari. Ini sama, karena kalau kita pergi ke air terjun otomatis ada percikan air, nah, yang mengenai dasar-dasar atau bebatuan yang ada di bawahnya, dan otomatis ada sinar matahari yang mengenai percikan air tersebut akan menimbulkan terurainya cahaya, dan terlihatlah matahari terbentuk,
terbentuklah pelanginya. Selanjutnya, cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Nanti kalau kalian biasanya pada waktu praktek di lab, kalau di lab itu biasanya kalau ada peralatan yang lengkap seperti prisma, ini ketika ada di papan ya, di sini ada papan dan di sini ada white sunlight atau yang namanya sinar putih. Sinar putih ditujukan atau disinarkan pada prisma. Nah, prisma ini akan menguraikan cahaya putih ini pada papan tersebut menjadi berbagai warna, yaitu menjadi biru tersebut dan terjadilah warna pelangi. Paham anak-anak? Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan pembelajaran hari ini, mengikuti pembelajaran hari ini. Tetapi tetap Ibu ingat dengan pesan Ibu di rumah bahwa kalian harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak ketika kalian ada di luar rumah. Dan Ibu ucapkan semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bye-bye.